Halo, selamat berjumpa dalam video pembelajaran komputer. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai berinteraksi dengan komputer. Nah, tentunya kita senang sekali kan bermain komputer, bermain handphone, ya. Tapi yang harus kalian ingat, tidak boleh terlalu lama. Kenapa? Nanti bisa merusak mata. Nah, selain itu juga kalian harus selingi dengan istirahat yang cukup, lalu minum air putih yang cukup. Kenapa? Agar matanya tidak rusak, matanya tidak lelah karena kering selalu atau terlalu lama menatap layar, baik itu komputer maupun handphone. Sebelum kita ke selanjutnya, Faiz akan memberikan dulu materi mengenai posisi berhadapan dengan komputer yang baik. Nah, yang pertama, kursi yang diduduki harus nyaman. Jadi ketika kalian duduk seperti saat ini kan kalian sering sekali Zoom meeting. Nah, agar kalian nyaman juga kalian harus duduk di kursi yang nyaman. Baik itu di sofa ataupun misalkan duduk di bawah harus ada bantalannya gitu ya. Harus empuk. Kenapa? Biar kalian juga nyaman dan bisa lama juga duduknya. Kalau misalkan kalian gak nyaman, baru 5 menit mungkin kalian sudah agak lelah, langsung kelelahan. Kenapa? Karena kursi yang diduduki itu tidak nyaman. Ya. Jadi mungkin bisa cari kursi atau di kalian coba buat kursi buatan kalian pakai bantal, disandarkan bantal punggungnya agar kalian juga duduknya nyaman. Yang kedua adalah punggung kalian harus tegak, tidak boleh bungkuk. Apalagi kalau misalkan handphone atau komputer yang kalian tatap, yang kalian lihat, itu posisinya agak ke bawah. Jadi lebih tinggi kepala dibanding layar komputer atau handphonenya. Nah, kemungkinan itu bisa kalian akan mudah lelah. Ya, jadi mungkin leher kalian sering lelah, baru 5 menit, 10 menit, tapi layar sudah lelah. Lalu ketika Zoom meeting, jadi kalian jadi tidak lama bisa fokus mendengarkan yang disampaikan oleh guru. Itu ya. Jadi kalian harus tegak posisinya. Nah, gimana cara biar tegak? Mungkin di punggung di belakang, mungkin kalian bisa kasih bantal agar posisi nyaman, gitu ya. Nah, berikutnya, posisi paha dan lengan harus sejajar. Nah, kamu bisa lihat contohnya yang ada di sini. Nah, posisi lengan, tangan, dan tangan tuh harus sejajar, paha dan lengan. Kenapa? Agar kalian juga nggak lelah. Kalau misalkan terlalu turun ke bawah, itu akan mempengaruhi. Pertama, yang kedua nih, kamu punggungnya berbungkuk. Posisi paha dan lengannya itu tidak sejajar. Jadi agak menggantung misalkan. Nah, itu harus diposisikan dengan benar, yaitu sejajar. Gitu ya. Lalu yang keempat, pergelangan tangan lurus dan sejajar. Jadi harus lurus sejajar nih antara pergelangan nih dengan laptop atau komputer ataupun handphone kamu. Dan yang memang disarankan adalah ketika kamu menggunakan komputer atau menggunakan handphone, itu diletakkan di meja. Jadi posisinya itu sejajar. Baik itu dengan posisi kepala kamu, tidak terlalu menunduk, kemudian pergelangan tangan kamu, gitu. Ya, jadi biar kalian juga nyaman dan tidak mudah lelah ketika menggunakan. Khususnya yang menggunakan handphone, karena biasa kalau menggunakan handphone ya, Faiz kalau handphone kan bisa dipegang aja. Ya kalau dipegang aja menggunakan tangan, itu juga nggak bisa lama. Kenapa? Karena kamu nanti akan lelah. Pertama, lelah dari kepala kamu yang nunduk, kemudian lelah tangan kamu, ya bisa ya tangan kamu kram, kelelahan, gitu ya. Kalau misalkan kamu nggak fokus, tiba-tiba handphone bisa jatuh dari tangan kamu, gitu ya. Jatuh ke lantai, gitu. Jadi harus kalian persiapkan. Baik itu kursinya yang nyaman, punggungnya harus tegak, posisinya harus sejajar,
tangan lurus gitu ya. Nah, gunanya ini untuk biar kamu bisa tahan lebih lama dan nyaman. Walaupun lama, Pais aku bisa kok lama 1 jam aku bisa kok seperti ini aja. Ya mungkin bisa, tetapi setelah itu mungkin kamu akan lebih kelelahan. Mungkin setelah Zoom meeting kamu baru mengeluh, aduh pegel ya, aduh sakit ya lehernya atau pundaknya. Jadi harus kamu atur dengan benar. Selain posisinya juga, kamu juga harus sejenak beristirahat. Misalkan kalau bisa tuh 30 menit, setelah 30 menit kamu melihat komputer atau handphone, kamu juga harus ada stretching atau peregangan. Ya, peregangan kecil juga tidak apa-apa. Yang penting badan kamu itu tidak kaku, tubuh kamu tidak kaku. Karena 30 menit kamu menatap komputer atau handphone, pastinya kamu fokus. Ketika kamu fokus, pasti kamu tidak banyak bergerak. Ya, pasti kamu diam, terus fokus, mendengarkan. Nah, itu kan membuat tubuh kamu menjadi kaku. Jadi selain posisi kamu harus benar, harus baik, juga kalian juga harus bisa ada peregangan sedikit. Jangan terlalu lama duduk, harus ada gerakan sedikit, seperti itu. Kemudian juga jangan lupa minum air putih yang cukup, biar tidak kelelahan juga, tidak dehidrasi, dan juga mata kamu tidak kering. Nah, itu ada posisi berhadapan. Lalu di sini posisi mata terhadap monitor. Mata tidak boleh letak monitor sejajar dengan mata. Sejajar itu bukan berarti kamu harus benar-benar sejajar pas seperti itu. Harus sejajar tapi kan memang kamu kan bisa melihat agak nunduk ke bawah gitu ya. Yang pastikan itu sejajar. Oke. Selanjutnya, mata tidak boleh terlalu dekat dengan monitor. Kenapa? Karena akan membuat mata kita sakit. Jadi tidak boleh terlalu dekat. Oleh karena itu, khususnya jika kamu menggunakan handphone ya, itu tidak boleh sambil tiduran. Kenapa? Karena semakin lama pasti tangan kamu akan lelah. Nah, ketika tangan kamu lelah, itu pasti handphonenya akan makin lama makin dekat dengan mata kamu. Jadi mata kamu nanti bisa rusak. Jadi lebih baik kalau misalkan kamu menggunakan handphone kamu diletakkan. Atau misalkan memang tidak ada nih, bisa kamu minta orang tua kamu untuk membelikan tripod atau penyangga handphone. Kan ada tuh yang kecil-kecil ya, kisaran 15.000 tuh ada online. Ya. Sekedar untuk menyadarkan atau menyanggah handphone kamu. Biar kamu juga nggak terlalu sulit untuk mengatur, kamu juga nggak terlalu repot untuk memegang terus. Gitu ya. Nah, kemudian monitor berada pada jarak yang cukup. Kira-kira sejauh lengan kita. Sejauh lengan nih. Gitu ya, sejauh lengan. Dan Pais juga nggak terlalu dekat, nggak terlalu dekat seperti ini. Jadi harus cukup. Lalu yang tidak kalah penting adalah cahaya di ruangan tidak boleh terlalu terang dan tidak boleh terlalu gelap. Nah, kalau terlalu terang, mata kamu akan semakin bekerja itu semakin keras. Kenapa? Karena harus bisa fokus sekali. Gitu kan layar komputer atau handphone kan pastinya terang. Jika sekelilingnya juga terang, pasti akan kerja mata itu akan lebih keras lagi. Jadi harus bisa lebih fokus lagi. Gitu ya. Kalau bisa cahayanya itu cukup. Kalau misalkan ketika kamu di rumah, ketika siang hari, nah ketika matahari masuk kalau bisa agak ditutup. Kenapa? Agar cahaya tidak terlalu terang. Itu juga bukan berarti harus ditutup semua gorden rumah kamu agar gelap. Tidak juga. Harus ada cahaya juga yang masuk. Kenapa? Karena jangan sampai tidak terlalu gelap. Kalau terlalu gelap, mata kamu juga bekerja dengan keras. Ya. Terlebih lagi, hanya cahaya itu saja yang itu. Jadi mata kamu akan menjadi semakin cepat kering, semakin cepat sakit. Gitu ya. Jadi cahayanya harus cukup, tidak boleh terlalu terang, tidak boleh terlalu gelap. Gitu ya. Jadi ketika kamu menggunakan komputer atau menggunakan handphone harus kamu ingat. Kenapa? Agar kamu ketika pembelajaran online seperti ini kamu nyaman.
tidak mudah lelah. Walaupun misalkan pembelajarannya kan cuma dari jam 7 sampai jam 11 gitu ya. Nah, itu kan juga kamu harus ada peregangan terlebih dahulu tiap 30 menit gitu ya. Kemudian posisi kamu harus nyaman gitu ya. Kenapa kalau tidak nyaman mungkin 1 sampai 3 hari kamu bisa tidak merasakannya biasa saja. Tapi ketika sudah sampai seminggu, 2 minggu, 1 bulan, kamu akan merasakan bagaimana lelahnya posisi seperti itu. Kalau bisa, posisi duduknya harus nyaman, punggungnya harus tegak maksudnya. Harus tegak, tidak boleh membungkuk atau menunduk. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh dengan pertumbuhan tulang kamu. Karena kan kamu kan masih kelas 2, masih fase pertumbuhan. Kalau bisa, kamu juga posisinya harus tegak. Kalau dibiasakan membungkuk, nanti semakin dewasa, kamu akan juga terus membungkuk. Kamu gak mau kan ketika kamu lulus SD, ketika SMP, ketika sudah mulai belajar di sekolah, ketika kamu berjalan atau duduk, kamu terbiasa membungkuk. Gitu. Jadi harus tegak, harus dibiasakan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, Payus ada video nih. Ada video untuk kalian di sini menonton. Ini adalah ilustrasi animasi posisi duduk yang benar pada saat di depan komputer. Jadi posisi duduknya itu harus diatur. Kenapa? Karena itu akan membuat lelah. Kalau bisa dibuat senderan, ada bantalan, kakinya harus lurus sejajar. Nah, kemudian ini tuh punggungnya tidak tegak tapi membungkuk. Itu tidak bagus dengan tulangnya. Jadi harus tegak dan posisinya sejajar, membuat siku. Kursinya juga harus kursi yang nyaman. Gitu ya. Pandangannya harus sejajar. Jadi laptop atau komputer atau handphonenya harus sejajar. Gitu ya. Nah, kemudian jika cahaya matahari ini kan terlalu terang ya, agak ditutup sedikit tapi jangan ditutup semuanya. Selanjutnya kita lihat nih, posisi tangan itu sangat sejajar, sangat lurus. Jadi dibuat senderan agar tidak terlalu lurus antara pundak dengan tangannya. Lalu kakinya juga dibuat senderan. Dan jangan terlalu lama juga. Jika misalkan sudah terlalu lama, sudah dirasa sudah cukup lelah, misalkan sampai di sini ada kisaran waktu 30 menit, setelah itu kamu juga diminta untuk peregangan. Kenapa? Biar tidak mudah lelah, kamu juga nanti ketika melanjutkan bisa lebih fokus lagi. Gitu ya. Ini adalah informasi atau materi mengenai posisi duduk atau lebih tepatnya berinteraksi dengan komputer. Ya, kamu harus jaga baik-baik. Kamu mungkin juga misalkan, iya ya, aku harus punya kursi yang nyaman. Mungkin bisa kamu beritahu orang tua kamu, ya, kursinya harus nyaman. Atau misalkan cahaya lampunya harus kamu atur, tidak boleh terlalu terang, tidak boleh terlalu gelap. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita materi, seperti biasa kan ada permainan, ya. Ada permainan. Permainannya mengenai teks rumpang. Mengenai teks rumpang. Jadi nanti ada sebuah kalimat, lalu di tengah kalimat itu ada yang hilang, lalu kamu lengkapi. Lengkapinya kamu nggak perlu mengetik, jadi kamu cukup mendrag saja atau menggeser. Ya, cukup menggeser saja. Ini bisa kamu gunakan atau kamu akses menggunakan handphone, bisa kamu juga menggunakan laptop, bisa juga menggunakan komputer. Yang penting ada internetnya. Oke ya, yang penting ada internetnya.
Pertama, kalian masukkan nama lengkap atau nama panggilan. Lalu jangan lupa kelas. Nah, klik Start. Sinteks rumpang. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan cara menggeser pilihan jawaban ke kata yang hilang. Di sini ada 8 soal yang harus kalian lengkapi, kalian jawab. Caranya bagaimana? Ini caranya sama seperti kamu mengerjakannya menggunakan handphone ya. Mungkin tampilannya agak berbeda karena handphone kan agak lebih kecil. Tapi untuk caranya itu sama. Tombol Start. Ada sebuah soal pertama, kita harus selalu menjaga bla 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 dengan cara berolahraga. Nah, bagian yang kosong ini harus kalian isi dengan cara kamu mendrag. Jawabannya mana? Kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Dengan olahraga, tubuh kita akan menjadi sehat, kuat. Ya. Kalau sudah kamu drag, kamu klik di bawah Submit Answer. Klik agar bisa dikoreksi. Wah, jawabannya benar. Anda akan lanjut ke soal berikutnya. Makanlah makanan yang agar tubuh sehat dan kuat. Makan makanan yang bergizi, makan makanan sembarangan, atau makan makanan yang manis. Pastinya makanan yang bergizi. Lalu submit answer. Itu ya. Lalu Pak Yus akan coba langsung next aja. Nah, ini kita sudah di soal ke-8 atau di soal terakhir. Lalu kalian tinggal jawab. Klik submit answer. Nah, kalau sudah, nanti akan ada skor kalian. Ya, skor kamu berapa nih? 8 dari 8 soal. Berarti kamu benar semua. Lalu kapan durasi waktu kamu bermain? Wah, selama 2 menit 15 detik. Nah, hasil skor seperti ini, game complete seperti ini, silakan kamu screenshot. Kalau kamu mengerjakan menggunakan laptop atau komputer, kamu boleh foto menggunakan handphone. Nah, boleh di screenshot, boleh di foto, lalu dikirim ke agenda sekolah. Gitu ya, boleh di screenshot atau boleh juga di foto, kirim ke agenda sekolah. Batas pengumpulannya kapan? Sampai malam ini. Jam berapa? Payus kasih waktu sampai jam 10 malam. Gitu ya. Payus kasih waktu sampai jam 10 malam. Silakan kalian kerjakan lebih cepat lebih baik. Misalkan Payus nanti aku setelah Zoom meeting bersama guru kelas. Ya mungkin nanti misalkan aku baru mengerjakan jam 10 pagi. Ya silakan. Payus aku baru siang. Ya silakan juga. Yang penting jangan sampai tidak dikerjakan. Payus aku nunggu orang tua aku pulangnya malam jam 7. Berarti aku nanti baru bisa mengerjakannya jam 8. Ya sudah, silakan dikerjakan. Boleh siang hari, pagi hari, malam hari. Asalkan tidak lebih dari jam 10 malam. Itu ya. Tidak dikumpulkan atau lebih dari jam 10 malam. Karena agenda sekolah sampai jam 10 malam. Ayo bukakan learning-nya. Silakan kamu upload fotonya, foto game complete seperti ini. Ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan tanya ke Pak Yus, nanti akan Pak Yus bantu Pak Yus jawab. Gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan lain, Pak Yus, ini aku baru pertama kali coba, terus hasilnya kurang, atau internetnya jelek, jadi nilainya nggak terlalu bagus. Boleh nggak saya mainkan lagi? Boleh. Kesempatan kamu bermain yaitu 2 kali. Kalau misalkan di pertama kali, percobaan pertama kali kamu nilainya kurang bagus, ya, kurang bagus, berarti kamu bisa mainkan sekali lagi, yang kedua. Kalau misalkan, Pak, aku baru main, terus skornya udah bagus, waktunya bagus, berarti bisa kamu screenshot aja, kamu kirim ke agenda sekolah. Gak perlu kamu ulangi lagi. Tapi kalau misalkan kamu mau ulangi lagi, silakan. Karena 2 kali kesempatan bermain. Kliknya gimana? Klik start again saja. Itu ya. Untuk
Materi hari ini yaitu berinteraksi dengan komputer. Silakan kamu praktekkan di rumah ketika kamu mengerjakan atau menggunakan perangkat komputer, laptop, ataupun handphone. Setelah itu, jangan lupa dikerjakan permainan board wall-nya, yaitu teks rumpang, ada 8 soal. Batas pengumpulannya di agenda sekolah sampai jam 10. Itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa memahami video ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ya, ketika misalkan keluar rumah atau ingatkan keluarga kalian ketika keluar rumah pakai maskernya. Habis dari luar rumah, silakan cuci tangan. Itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.